Kesepakatan atau konsensus yang ada di masyarakat yang dibuat guna agar setiap orang sadar bahwa dirinya tidak hanya memiliki hak yang harus dipenuhi, tapi juga sadar bahwa dirinya pun memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya agar hak-hak yang didapatkan juga bisa terpenuhi dengan baik. Nah, konsensus atau kesepakatan itu biasanya disebut dengan norma atau aturan. Nah, norma-norma atau aturan-aturan ada di masyarakat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma yang bisa dibilang paling luhur nilainya karena sumber dari norma agama ini adalah ajaran Tuhan yang tertuang dalam kitab suci. Nah, bentuk norma agama ya sudah jelas, ibadah gitu ya. Kemudian berhubungan dengan manusia secara baik, artinya menerapkan sikap toleransi, kemudian tenggang rasa, dan saling menghormati. Nah, sanksi bagi yang melanggar norma agama ini, sanksinya jelas, yaitu dosa. Karena sumbernya adalah dari ajaran Tuhan yang tertuang dalam kitab suci. Kemudian, norma yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan berbicara tentang aturan, tentang kaidah yang berlaku di masyarakat yang sumbernya berasal dari nilai-nilai yang dianggap baik di masyarakat. Bentuk norma kesopanan seperti misalnya berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua, mengucapkan permisi ketika melewati orang lain terutama yang lebih tua, mengetuk pintu ketika ingin berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain, dan lain-lain. Itu merupakan contoh norma kesopanan. Nah, ciri dari norma kesopanan lainnya yaitu sifatnya yang lokal. Kenapa dikatakan lokal? Karena kesopanan di sini itu indikatornya bisa berbeda antara satu daerah atau satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga sifatnya lokal menyesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Sanksi bagi norma kesopanan ini apabila dilanggar, biasanya sanksinya adalah dikucilkan, dicemooh, atau dijauhi. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berbicara tentang baik buruk, pantas tidak pantas. Nah, sehingga norma ini bersumber dari hati nurani manusia. Karena hati nurani manusia yang paling bisa mengukur apakah satu tindakan tersebut baik atau buruk, kemudian pantas atau tidak pantas. Nah, bentuk norma kesusilaan itu seperti contohnya berkata jujur, kemudian memakai pakaian yang baik, sopan, dan menutup, kemudian juga berbicara yang halus, lembut, tidak berbicara kasar. Nah, itu merupakan bagian contoh dari norma kesusilaan. Sanksinya bagi pelanggar norma kesusilaan ini adalah rasa berdosa atau rasa bersalah. Jadi bisa jadi kita tidak mendapatkan teguran langsung, tapi dalam hati nurani kita pasti merasakan bersalah seandainya kita melanggar dari norma-norma kesusilaan ini. Yang selanjutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang paling jelas bentuknya karena sifatnya tertulis. Sumber norma hukum adalah aturan perundang-undangan. Ya, sehingga sanksi dari pelanggar norma hukum ini jelas. Bentuknya misalnya denda, kemudian kurungan, atau bahkan penjara.
Bentuk dari norma hukum ini seperti menaati peraturan lalu lintas, kemudian membayar pajak tepat waktu, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, dan bentuk norma-norma hukum lainnya yang aturannya tertulis dalam kitab undang-undang. Dan yang terakhir adalah norma adat. Norma adat ini juga bisa disebut norma lokal. Tapi berbedanya dengan norma kesopanan, kalau adat ini sifatnya turun-temurun. Jadi sudah jelas antara satu wilayah dengan wilayah yang lain bisa jadi memiliki norma adat yang berbeda. Sumbernya dari ajaran atau kebiasaan nenek moyang atau leluhur. Bentuk dari norma adat ini seperti tata cara pernikahan, tata cara 7 bulanan, kemudian prosesi menyambut kelahiran, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari norma adat. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa adanya hak dan kewajiban itu harus berimbang, dan agar hak dan kewajiban itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentu harus ada konsekuensinya, yaitu kita harus taat terhadap aturan, terhadap konsensus dan kesepakatan yang berlaku di dalam masyarakat yang tertuang dalam bentuk norma. Sampai sini sudah cukup jelas ya apa yang Bunda jabarkan.